Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Dr. Haji Irfan Ardiansa, SHSPNK, Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Angliati Amin SHMA, Bendahara Umum Ikatan Notaris Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Lutang SHMKN, Ketua Koordinator Bidang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Bidang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia atau yang mewakili. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan media. Tidak lupa kami sapa salam saya kami untuk rekan-rekan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, anggota dan anggota luar biasa di seluruh Indonesia yang mengikuti live streaming acara ini. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan konferensi pers pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Mari kita mulai acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara akan kita mulai. Kami serahkan kepada Ketua Bidang Humas Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Yade Eriansa Kualu, SHMKN. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Salam sejahtera yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Pak Dr. Haji Irfan Ardiansa, SHSPN, Sekretaris Umum Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Angliati Amin SHMA, seluruh rekan Ketua Bidang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di sini. Izinkan saya untuk memandu konferensi pers Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam menyikapi dan akan datangnya dua kegiatan besar, dua event besar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, yaitu ujian kode etik notaris periode Oktober 2025 dan Kongres Luar Biasa serta rapat pengurus pusat yang diperluas yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan Oktober 2025 dan untuk kalau Kongres Luar Biasa serta EP3YT itu di bulan November tahun 2025. Hari ini mengundang teman-teman semua, teman-teman media semua hadir di sini untuk kita menyampaikan termasuk perkembangan terkini perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang telah mendapatkan surat keputusan Menkum Republik Indonesia sejak 16 Januari tahun 2025. Oke, saya tidak perlu panjang lebar. Selanjutnya, saya langsung serahkan kepada Ibu Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Angliati Amin SHMA. Baik, terima kasih Pak Kadif Humas, Pak Ketum dan seluruh jajaran PPI, para kabit yang sudah hadir. Izinkan saya membacakan press release ya kepada teman-teman pers. Nanti setelah saya membacakan akan dibuka sesi tanya jawab, akan dipandu oleh Kadif Humas Mas Yani dan akan dijawab langsung oleh Ketua Umum dan jajarannya dan kabit terkait. Izin saya bacakan press release-nya. Apakah teman-teman sudah dikirimkan oleh Kabit Humas? Ya, ada tambahan-tambahan sedikit ya. Saya akan bacakan press release Ikatan Notaris Indonesia yang akan mengumumkan Ikatan Notaris Indonesia akan penyelenggaraan ujian kode etik, agenda perkumpulan dan keputusan pengadilan terbukti kepengurusan EMI. Jakarta 29 September 2025. Ikatan Notaris Indonesia melalui pengurus pusat menyampaikan beberapa perkembangan penting terkait agenda organisasi dan dinamika hukum terkini. Yang pertama,
ujian kode etik notaris. IMI akan menyelenggarakan ujian kode etik pada hari Jumat 31 Oktober 2025 di Hotel Royal Mina Jakarta Selatan. Pelaksanaan ujian dipusatkan di Jakarta sebagai titik utama, namun dirancang secara terbuka dan inklusif agar dapat diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Ujian ini merupakan bagian dari komitmen IMI dalam penegakan integritas, profesionalisme, dan standar etika notaris sebagai pejabat umum. Untuk ditambahkan bahwa hari Jumat ujiannya, tapi tanggal 30 sehari sebelumnya ada pembekalan untuk peserta ujian kode etik di tempat yang sama. Berikutnya, agenda kedua adalah kongres luar biasa KLB yang dibarengkan atau diikuti dengan RP3ID, dan di hari ketiga akan ada penyegaran dan peningkatan keilmuan. Jadi di momen November nanti itu ada 3 rangkaiannya, KLB, RP3ID, dan penyegaran dan peningkatan keilmuan. Itu terselenggarakan. Kalau yang KLB dan RP3ID itu lebih arah kepengurusan ya, pengurus melibatkan seluruh pengurus, tapi kalau penyegaran dan peningkatan keilmuan itu melibatkan atau mengundang seluruh anggota PPINI. Seluruh anggota seluruh Indonesia. Itu akan dilaksanakan tanggal 24 dan 26 November. Agendanya adalah pembahasan dan penetapan perubahan anggaran dasar perkumpulan, juga perubahan anggaran rumah tangga perkumpulan, yang akan memperkuat tata kelola, memperjelas arah strategis, serta memastikan organisasi tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di sini kami juga ingin melaporkan perkembangan gugatan hukum yang rekan-rekan pers juga pasti masih mengikuti ya. Ada beberapa kali di PT UN dan PN Selatan. Saya gambarkan sebentar bahwa di PN Selatan yang putusan 169 PDT 2025 itu putusannya sudah keluar ya, telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Sedangkan di pengadilan PT UN Jakarta melalui putusan nomor 79 tanggal 28 Agustus menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Selain itu, 2 gugatan lain yaitu di PT UN Jakarta dengan nomor 573 dan 579 seperti kita ketahui itu sudah dimenangkan oleh IMI. Dan ada 1 yang masih berproses ya. Sekarang sudah di tingkat kasasi, alhamdulillah. Beberapa minggu lalu sudah ditentukan majelisnya. Nomor perkaranya adalah 524/TUM/TF/2025. Nah, ini sudah ada majelis hakimnya. Jadi populi dalam waktu 2 bulan harusnya sudah keluar putusannya. Berikutnya dari rangkaian adanya gugatan-gugatan itu, ya, rekan-rekan pers bisa mengetahui berarti seluruh putusan tersebut semakin menegaskan posisi sah pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Irfan ya. Dan tapi dengan gugatan terus di mana-mana ya, walaupun di sini sudah kalah, digugat lagi dengan versi yang berbeda gitu ya. Ini memperlihatkan bahwa penggugat menunjukkan etikat tidak baik dan terkesan mencari pengalih perhatian setelah menolak kesepakatan perdamaian yang telah difasilitasi oleh Dirjen Agung, serta mengabaikan keberlakuan surat keputusan Kementerian Hukum tanggal 16 Januari yang telah mensahkan dan meneguhkan kepengurusan PPINI di bawah Ketua Umum Pak Irfan Ardiansyah. Dalam hal ini, Ketua Umum IMI Pak Irfan juga menegaskan, saya bacakan, pengurus pusat IMI yang sah tidak akan tinggal diam menghadapi tingkat buruk segelintir oknum yang telah merusak nama baik profesi notaris dan menyusahkan anggota, baik notaris maupun anggota luar biasa. Kami akan terus mengambil langkah tegas demi menjaga marwah perkumpulan, memperjuangkan kepentingan anggota, dan melindungi kehormatan profesi notaris sebagai pilar penting dalam sistem hukum nasional.
poin keempat yang kita sampaikan di momen ini adalah himbauan untuk daftar ulang kepada seluruh rekan-rekan notaris ya. Sebagai bagian dari penataan organisasi dan validasi keanggotaan, Ketua Umum juga menghimbau seluruh rekan notaris untuk segera melakukan pendaftaran ulang ya, melalui laman resmi INI, yaitu kalau bisa kita lihat ada di IG ya, kita akan sampaikan. Langkah ini penting untuk memastikan tertib administrasi, keabsahan data anggota, serta penguatan organisasi secara menyeluruh. Ini yang kita juga minta peran pers untuk membantu ya. Kita perlu sekali database anggota karena kita belum punya ya, dengan adanya momen atau kegiatan-kegiatan kita melaksanakan kembali himbauan untuk daftar ulang tersebut. Nah, melalui ini juga kita memberikan pernyataan sikap, yaitu sebagai berikut. Ikatan Notaris Indonesia menegaskan bahwa seluruh anggota diminta untuk tetap solid mengedepankan etika profesi serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya merusak persatuan organisasi. INI akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Hukum, untuk memastikan kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan keberlanjutan peran notaris dalam pelayanan publik. Tentang Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi profesi resmi notaris satu-satunya di Indonesia yang telah berdiri sejak 1908 dengan jaringan nasional dan anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. INI terus mengembangkan profesi kenotariatan yang profesional, berintegritas, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan hukum dan sosial masyarakat. Demikian press release ini. Tanda Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Irfan Ardiansyah. Oke, baik, terima kasih Ibu Sekretaris Umum telah menyampaikan press release dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Untuk selanjutnya, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan menyelenggarakan dua kegiatan besar seperti yang disampaikan di awal, yaitu di akhir Oktober, di tanggal 30 dan 31 Oktober 2025 adalah ujian politik notaris untuk periode Oktober, dan di bulan November adalah kongres luar biasa dan rapat pengurus pusat yang diperluas serta penyegaran pengetahuan itu di akhir November tahun 2025. Hadir di hadapan kita semua memang ada dua ketua bidang yang memang bertanggung jawab terhadap dua kegiatan ini, yaitu ketua bidang organisasi yang bertanggung jawab untuk kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di bulan November, dan ketua bidang pembinaan anggota yang bertanggung jawab untuk ujian politik notaris. Mungkin kita beri kesempatan untuk Pak Abdul Wahab dari ketua bidang organisasi untuk menyampaikan mengenai kongres luar biasa yang akan diselenggarakan di bulan November tahun 2020. Silakan Pak Abdul Wahab. Terima kasih Pak Kabid Humas, teman-teman media yang saya hormati, juga segenap para pengurus pusat yang ada di ruangan ini maupun di tanah air, dan seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia dimanapun berada. Pada siang hari ini kami menyelenggarakan press release ya terutama kaitannya dengan rencana di bulan November, yaitu adanya kongres luar biasa dan RP3YD. Mudah-mudahan seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah serta seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia pada saatnya nanti bisa mengikuti kongres dan RP3YD yang akan diselenggarakan di Jakarta. Tentu kongres dan RP3YD ini merupakan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta dari kongres-kongres terdahulu yang merupakan kegiatan jalannya perkumpulan kita, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang saat ini untuk
perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh pengurus pusat telah disampaikan ke pengurus wilayah di seluruh Indonesia dan kepada pengurus daerah. Mudah-mudahan pada saatnya nanti regulasi perkebunan kita bisa lebih sempurna dan lebih bermanfaat serta menjaga marwah dan entitas organisasi kita lebih baik lagi. Kemudian selain daripada itu, untuk ujian kolektif nasional, kolektif notaris, itu akan dilaksanakan di bulan Oktober, bulan besok, yang jumlahnya tentu sudah cukup banyak. Oleh karena itu, kami menginformasikan kepada seluruh anggota dan para peserta yang akan mengikutinya bisa pada waktunya mempersiapkan dengan baik. Mungkin itu saja dari bidang organisasi untuk penyampaian dari kami. Terima kasih Bapak Abdul Wahab, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Gerakan Notaris Indonesia. Untuk kali ini saya meminta waktu Bapak Ketua Umum, Pak Dr. Haji Irfan Ardiansyah, yang terkait mengenai pernyataan dari PPINI mungkin atau sekedar update perkembangan organisasi kepada anggota, kepada ALB. Banyak ALB yang mempertanyakan mengenai pengangkatan notaris, dan juga mengenai banyak anggota yang menanyakan mengenai permasalahan hukum dari seperti sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Umum. Apakah permasalahan hukum ini mengganggu roda berjalan organisasi atau seperti mungkin Pak Ketua Umum bisa memberikan sedikit. Terima kasih Pak Kabid Humas. Selamat siang rekan-rekan dari media yang berada di sini. Dan selamat siang juga pada rekan-rekan dari pengurus pusat yang berada di sini maupun yang dari AFC ini. Keterkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, yang pertama mengenai pengangkatan, sebetulnya bukan domain dari organisasi. Domain itu adalah dari Kementerian Hukum. Kapan jadwal itu mau dibuka pengangkatannya, kapan itu akan dilaksanakannya, itu adalah domainnya dari Kementerian Hukum, bukan dari kementerian, bukan dari organisasi ya. Jadi ya, tapi yang saya dengar itu katanya dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembukaan. Memang dari rekan-rekan ALB banyak yang terdaftar dan sudah mengatakan yang mohon bersabar. Dan sekarang kan sistemnya juga sistem kuota, yang mana tidak semua daerah itu akan dibuka, akan dipenuhi. Dan kita lihat formasi yang ada, dan itu sudah ada di domain dari Kementerian Hukum. Dan nanti Kementerian Hukum itu dalam waktu segera ini yang saya dengar, yang saya dapat informasi itu dalam waktu dekat ini mudah-mudahan tidak lama lagi, dan memang ini sudah saatnya harus dibuka. Dan kami juga dari organisasi pastinya perjuangan rekan-rekan media untuk teman-teman yang belum mendapatkan pengangkatan dari notaris ini. Pasti kami perjuangkan juga, dan pasti kami akan koordinasikan juga kapan. Tapi yang informasinya itu dalam waktu dekat ini. Jadi kalau saya sebutkan tanggalnya, Pak Mahfud lebih dulu yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini tidak lama lagi lah. Terus mengenai apa tadi Pak pembahasan hukum, ini tidak menghambat daripada organisasi. Buktinya pada konferensi Merah Putih kami sukses dan terpenuhi semua 80.000 lebih dari operasi Merah Putih tersebut. Terus dalam kegiatan mengenai keilmuan dengan OJK berjalan juga, dan itu tidak ada kendala. MOU dengan beberapa universitas berjalan, dan MOU beberapa dengan perguruan tinggi keterkaitan mengenai Sernas, dan kami juga akan melaksanakan seminar internasional. Dan yang saya infokan tadi, kami sepakat dengan salah satu universitas kami akan melaksanakan seminar internasional itu mengenai inovasi. Itu berjalan di bulan Desember awal. Hanya tambahanlah informasi dari presiden ini. Dan itu berjalan juga.
mengenai rekomendasi yang kami keluarkan terhadap notaris pindah, notaris pengangkatan, perpanjangan itu berjalan juga. Jadi tidak ada yang kendala dalam masalah organisasi keterkaitan dengan tadi yang disampaikan, yang dipertanyakan Pak Kabit Humas, sama yang dijelaskan Bu Seto, tidak ada masalah. Dan itu kita istilahnya kita ikutin aja. Kami tidak pernah melakukan jadi pembunuh, bagi kami. Tapi kami selalu akan intervensi siapa yang melakukan gugatan yang itu akan menjatuhkan dari organisasi ini. Macam mana organisasi? Dan sampai saat ini kami belum melakukan. Kami ingin aja, dan alhamdulillah dari yang tadi disampaikan itu, putusan-putusan itu juga hanya diterima semua. Baik itu di PT UN yang pertama, bahkan di PT UN yang dibuat sama Bu Yulia itu juga sudah inkrah, sudah putus, semoga tidak diterima. Gitu. Nah, di sini tinggal hanya kasasi, tapi dari putusannya juga tidak diterima juga. Maupun di PN juga tidak diterima, maupun PT UN yang baru juga tidak diterima. Gitu. Mereka berlanjut terus. Nah, maksudnya mereka melanjutkan terus ini, ya saya nggak ngerti, kurang paham dan kurang jelas, ya biarin aja, kayak kami ikutin aja apa maunya yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Kami pun juga sudah melakukan percobaan untuk mediasi yang kami lakukan, dan pada saat mediasi itu juga kan dari lawyer kami juga sudah menjelaskan ya, sudah ada proses, di mana pada saat mediasi itu bukan yang diputar balik kan, bahwa kami datang ke sana melalui Bu Seko dan ada perwakilan Pak Momo, waktu itu mereka sudah keluarkan konsep dan kami Bu Seko menanyakan konsep itu bisa dirubah nggak? Mereka harga mati, ya gimana negosiasi kalau kayak gitu caranya. Dan pada saat mediasi di PN itu juga sudah dilakukan oleh perwakilan hakim di situ. Ya, kita pikirnya kalau mediasi itu dari sekarang ke depan kan orang belakang. Nah, mereka narik lagi ke belakang, ya susah. Ya itu nggak akan terjadi negosiasi dan itu pun disampaikan. Ya kalau misalnya mau negosiasi dan di sini lepas, tapi tidak semua diambil. Itu bukan namanya kolaborasi, bukan kolaborasi kerjasama yang baik. Ya insya Allah diberikan kesadaran aja. Ya kita melakukan ini karena pengabdian untuk saya mau organisasi. Dan ini adalah bagaimana berkemasalahan dari mereka yang ada. Dan saya pun juga sudah melakukan pada saat itu, sebenarnya pendampingan dengan mereka sudah saya ikuti dan ditandatangani bersama di Badan Mawangsa, dan itu ditandatangani sama Pak Ruli Iskandar dan juga oleh Gubernur kita Pak Daud. Saya ngalah untuk melakukan untuk kebaikan organisasi, tapi itu pun juga tidak dilakukan juga sama mereka. Dan itu buktinya juga tertulis. Nah sekarang kita jalanin aja, kita niatkan dengan baik kalau kami dan kita istiqomah untuk menjalankan itu. Demikian sebenarnya PD silakan. Terima kasih Pak Ketum. Sudah saatnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk mengajukan pertanyaan. Silakan nanti sebutkan nama dan nama medianya. Untuk sekali ini saya bukan untuk 5 pertanyaan, teman-teman dari media dipersilakan. Ya, sekarang Mas Suri. Terima kasih. Saya dulu ya. Dari TV Notaris Media Notaris. Tadi sudah disampaikan bahwa putusan yang ada di pengadilan itu baik PN, PTN itu biasanya makin menguatkan posisi Ikatan Notaris Indonesia di bawah Pak sesuai dengan putusan Menteri tanggal 16 Januari. Tadi juga disampaikan bahwa nanti ditangani itu oleh terutama bagian pembinaan anggota. Jadi bagaimana yang masih tercecer belum mengakui. Ini ada satu catatan, Bali belum konfirmasi. Kenapa didiamkan? Yang kedua, Pemda mana itu yang di Surabaya itu juga belum konverda. Itu bagaimana?
nanti mereka ini kalau memang urusan memberikan sanksi pada anggota untuk tugas notaris bukan tugasnya organisasi, tapi tugasnya kementerian. Tapi untuk organisasi mereka bagaimana urusannya ketika akan pindah rekomendasi dan sebagainya, atau yang ALT dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, boleh ada pertanyaan kedua ya? Satu ini dulu ya. Ya, langsung dijawab. Baik, Mas Yogi, nanti Bu Seko yang menjelaskan mengenai enak, karena Bu Seko paham. Kalau saya kan notaris, Bu Seko hukum. Pak, kita pesan dari Pak Menteri ini, ada saatnya kita demokrasi, ada saatnya tidak. Bagaimana kalau kita menempatkan kita tidak berdemokrasi saja? Dan itu ada ruang dan waktu. Dan bagaimana kita memberikan ruang itu dan memberikan waktu itu, ya kan? Bapak tadi bilang Bali, ini mudah-mudahan Pak Menteri benar ya sama petinggi Bali. Sudah kita lakukan PLT, dan dari kementerian pun juga sudah berkoordinasi agar kamu segera melakukan kontrol. Ini masih ada ruang dan waktu, Pak. Jadi kan kami berikan bukan dalam artian membiarkan, tidak. Kami tidak membiarkan dan suratnya sudah sampai kepada Pemprov Bali untuk melaksanakan kontrol segera. Untuk apa yang disampaikan dengan Pak Menteri itu dijalankan namanya. Di Semarang, di Solo, Pak Menteri memberikan hal itu. Organisasi ini kasih kami surat yang mana kalian itu merasa terganggu. Nanti kami yang eksekusi. Ya, sampai sekarang kami belum kasih surat memang, karena kami masih sayang. Bukan kami melakukan membiarkan. Apa iya kita mau berikan surat itu ke kami? Kecuali kalau orang-orang yang sudah memberikan kami. Jadi Pak Menteri sudah doktrin ke kita. Kalian lakukan mana yang demokrasi, mana yang tidak. Tidak perlu semuanya harus didemokrasikan. Ya kan? Nah, itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Nah, kalau mengenai pengda-pengda, itu kewenangan dari pengda kami, tapi kami sudah mengingatkan pengurus wilayahnya itu agar segera melakukan solusi, agar segera melakukan konsolidasi. Kita tidak ingin mengacak-acak sampai ada. Silakan. Justru saya membiasakan itu pertumbuhan dari setiap daerah. Kalau ada dari setiap kota kabupaten, itu saya paling senang. Jadi juga saya begitu. Nah itu yang ingin saya jalankan, yang saya laksanakan di pengurusan kali ini, agar rekan-rekan daerah itu bisa muncul semua. Ada yang ditambahkan, saya itu silakan bisa itu. Baik, terima kasih Pak Ketum. Saya menjawab yang tentang terkait pengadilan ya. Lagi-lagi, jadi ada 2 gugatan baru yang masuk ya. Kalau teman-teman ikuti yang lalu itu ada 2 di PT UN ya. Itu yang 1 sudah ikrah karena iwalitas sudah menerima ya dari tingkat PT UN, dia sudah tidak lanjut banding. Ada 1 yang lanjut sampai banding bahkan sampai kasasi. Yang saya tadi sampaikan sudah sampai kasasi, dan setelah untuk yang majelis harusnya beberapa sudah putus. Kita berharap semua putusan itu memuatkan posisi Pak Irfan sebagai IRI yang sah ya. Dan seperti teman-teman ikuti juga, mereka masih belum puas mengadakan lagi, ajukan lagi gugatan proyek di PN Selatan, menggugat saya dan Pak Irfan. Kayaknya sebut nama dong. Tidak, Pak Trifedaus dan Pak Agung Yuliantoro ya. Itu mengajukan gugatan lagi. Gugatannya apa? PMH, perbuatan melawan hukum. Dan itu pun sudah putus, tapi mereka banding lagi ya. Untuk PT UN yang baru mereka masuk lagi, dia tidak lagi menggugat, maksudnya tetap menggugat yang dulu dia menggugat kenapa membuka akses. Kalau sekarang yang PT UN baru mereka menggugat kenapa dia berikan SK-nya ya. Itu pun juga sudah diputuskan, mereka tetap banding lagi. Seperti kalau saya lihat sih, mungkin ya ini lebih buying time ya,
Kalau bisa juga ada upaya hukum yang anin aja terus, padahal sebenarnya isinya itu aja, menggugat lagi seperti itu. Itu mungkin dari saya. Kalau tentang ininya saya mau doa teman-teman semua biar semua bisa. Tadi kan dari situ tempoh hari kan waktu rapat umum kan ada pernyataan dari PP, nanti dari sekian orang yang kalau nggak salah dulu dipanggil dan sebagainya, lanjutannya bagaimana? Oh iya, dengan sedikitnya. Jadi DKP sudah memanggil pertama tidak ada yang datang. Siapa yang dipanggil? Kalau nggak salah 13 atau 16 orang yang waktu itu terlibat dalam suatu pertemuan dan menamakan dirinya adalah pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dipanggil. Pada panggilan kedua ada yang hadir, ya, disebutkan langsung Pak Aulia Tovani hadir dan juga Mbak Tias yang hadir. Mbak Tias langsung menerima dan menandatangani surat partai integritas, menyatakan bahwa tunduk pada keputusan bahwa satu-satunya PPI yang sah adalah Pak Irfan, dan kegiatan beliau saat itu adalah ikut namanya gitu ya. Kalau Pak Aulia lebih lama ya mereka bernegosiasi, harusnya bukan yang jawab, bukan saya sih, harusnya DKP, tapi karena di kantor sementara di situ di tempat saya, jadi saya tahu, karena saya bertanya ke DKP apa nih hasilnya gitu ya, dan DKP menceritakan bahwa Pak Aulia ya bisa paham strukturnya seperti apa, paham, tapi dia memakai peluang bahwa karena memang dimungkinkan untuk mempertanyakan putusan itu sehingga mereka mengupayakan langkah hukum seperti itu. Jadi sudah dipanggil Pak, sudah dipanggil. Nah, keputusannya DKP seperti apa? Kalau ditanyakan ke DKP lanjutnya seperti apa? Tapi kalau saya boleh menyampaikan hasil rapat pleno kami waktu itu di Kemang, sudah diputuskan bahwa nama-nama yang kemarin itu yang kita lihat ada dan menamakan diri pengurus pusat akan kita ajukan pada KRD nanti. Seperti apa? Teman-teman sudah tahu pasti adalah kita akan mengajukan untuk pemecatan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia. Sudah lahir, bukan keputusan saya, tapi keputusan rapat pleno. Kalau DKP lama ya udah pakai, memang ada dimungkinkan dalam struktur peraturan kita yang dimungkinkan untuk diajukan pada Kongres. Setelah dirapatkan di DKP atau kita DKP silakan berjalan, tapi PPI juga boleh kan dari anggota dan dapat mengusulkan itu, gitu. Jadi itu keputusannya. Tambahkan sedikit, intinya proses dari organisasi berjalan, bukan tidak berjalan, tapi tujuan akhirnya itu kan harus ada. Kita lupa. Tapi sepanjang itu sampai tujuan akhir itu, ya kita tetap merangkum, kita tetap istilahnya ya, ayo udah, ini udah di organisasinya ini, udah disahkan, ya udah kita bangun sama-sama dan saya dan teman-teman ini yakin nggak ada masalah. Ngapain sih mempertahankan? Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kepentingan lain ya. Tapi kepentingan lain itu masih bisa dicari dan kita masih bisa selesaikan dengan baik-baik. Kenapa enggak? Itu kan yang namanya untuk rumah bersama, rumah ini. Dan kita juga tidak pernah mengacak-acak harus begini ke mereka. Nggak ada itu sampai ini. Jadi kita jalankan, ya sudah. Kalaupun ada yang perlu kita sempurnakan, ya kita sempurnakan sama-sama. Ini agenda untuk bisa kita sampaikan pemerintah. Tapi yang jelas, demokrasi itu pesanannya ada batasnya. Ya memang kalau kita demokrasi terus kan susah. kelar. Jadi kan, sama juga gimana ya, kita akan jalan-jalan. Tadi kalimatnya apa bisa di demokrasi adalah Ya demokrasi itu harus berjalan. ada batasnya. Ya ada batasnya. Demokrasi itu juga ada batasnya. Tidak terus-terusan dalam arti yang kita berdemokrasi, kita tunggu, tapi tidak ada nyambutnya gitu. Ya orang diajak demokrasi tapi nggak mau nyambut gimana? Atau nyambutnya salah, tapi tidak ada. Gitu. Jadi betul nggak? Kami yang ada, kami saya juga mau sambil. Ya kan, ya nyambut kayak gini.
Jadi itu sementara Pak Ade, nanti teman-teman disilakan untuk kalau ada yang mau sampaikan sampaikan. Karena Ibu sudah datang. Terima kasih, saya Mahfud dari saya tertarik dengan poin kedua, di mana akan diadakan agenda kongres luar biasa dan rapat pengurus pusat yang diperluas. Nah, di mana sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ada rencana perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga di bulan November mendatang. Pertanyaannya, saya sudah dapat bocoran draftnya itu. Ada yang menarik ini, sejauh mana dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Hukum nomor 24 tahun 2025 tentang organisasi notaris yang dikaitkan dengan perubahan anggaran dasar, karena itu saling terkaitan. Apakah ada penyeimbang di situ sehingga anggaran dasarnya juga harus mengikuti aturan yang ada di anggaran di Perhum, peraturan hukum, atau bagaimana? Itu dulu satu. Boleh tambah dikit kaitannya dengan pasal 3, pasal 5, dan pasal 6. Apa peraturan Menteri Hukum 24 2025, pasal 3, pasal 5, dan pasal 6. Terima kasih, Terus TV. Seperti saya sampaikan tadi bahwa draft perubahan, naskah perubahan itu sudah disampaikan ke pengurus wilayah di seluruh tanah air dan juga ke Pemda melalui pengurus wilayah. Dan tentu saat ini proses sedang berjalan. Gitu kan. Memang menjadi pemikiran kita juga apa yang disampaikan dalam Permen Hukum nomor 24 2025. Itu kita juga ingat bahwa azas daripada perkumpulan kita ini adalah yang mandiri dan kekuasaan terpenuh itu berada pada tangan anggota melalui mekanisme perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tetapi apa yang disampaikan oleh Terus TV tadi menjadi acuan juga buat kami agar Permen 24 2005 ini yang merupakan tindak lanjut dari pasal 82 ayat 4 ya, itu tentu akan menjadi perlu kita harmonisasikan juga. Pak Mahfud gini, saya ambil kesimpulannya ya. Bukan mengajak Pak Mahfud untuk berilustrasi. Ilustrasi atau ilustrasi? Dia harus sudah tahu ilustrasi ya. Pada saat permen itu dibuat, dinamika kan berbicara organisasi ya. Dan apapun semua segala macam pasti dipelajari sama Kementerian Hukum. Betul. Nah, sehingga pada saat waktu berjalan pun itu kan tanpa melibatkan dari organisasi juga. Kurang lebih lah atau sedikit dalam bentuk berkolaborasinya. Dasar itulah maka karena satu dan lain hal kami sudah berjalan dan mereka juga punya waktu sama yang harus diselesaikan dan itulah Permen Hukum itu. Ya. Sama lebih jago lah hafal nomornya, ayatnya, semua segala macam berkaitan dengan prosesnya juga hafal. Kecuali Pak Abdul semestinya hafal. Dan kami juga nih berkaitan mengenai maupun yang lainnya lah, kode etik terkait dengan perkumpulan. Tapi kami baru bisa memutuskan itu pada saat acara nanti jadi tidak sekarang. Ini hanya usulan dari PBB yang mana belum pernah ada juga usulan dari ad hoc yang kita kolaborasikan. Dan kita nggak boleh memutuskan. Itu peraturannya nanti kita sehingga keputusan itu adalah bagaimana. Nanti pada saat acaranya tersebut pasti kami kolaborasikan dengan permen yang ada. Kalau misalnya permen itu merugikan anggota, pemasaran anggota, ya kita ajukan kepada kementerian. Kementerian itu kami telah melaksanakan ini, kami telah melakukan ini, Pak Menteri atau Pak Dirjen, ini kami itu kita bicara. Kan itu, yang ada dulu sih
Dan jangan dibikin pusing orang sama Pak Mahfud. Jadi ya, ini belum surat, tapi akan dikenalkan yang kemudian Jawa, yang mana itu kita akan mengoperasikan. Dan saya juga nggak bisa salahkan satu pembuat ini nggak bisa. Ya itu kan dari kacamata dia. Dan insya Allah kalau misalnya kita kolaborasi, kemudahan kita juga bersama-sama pasti kondusif. Nah, pada saat dibuat itu kan memang tidak kondusif, yang masih kondusif lama juga. Yang akan kita mengenai itu bukan kami, pengurus yang lama, itu biasanya. Yang nggak tahu lah itu kan, itu pun juga gitu kan, masih kan melihat dari sebelumnya gitu. Nah itu yang bisa gitu. Oke. Teman-teman yang mau jawab, siapa? Mama ada mau jawab? Tadi menambahkan lima, ayo sedikit. Kalau lima, bisa kita balik. Karena saya pun nggak tahu, maka saya tahu. Baik, menambahkan sedikit ini juga karena udah masuk pertanyaan tentang generasi kredit. Lalu ini juga kami mengimbau pada anggota yang concern tentang yang takutnya ada berubah apa ya? Ada berubah ADRT apa nih? Nah, itu sudah kita bagikan kepada Kegil. Berharap kita juga jadi kontrolnya apakah Kegil sudah menyampaikan kepada Pemda. Apakah Pemda sudah menyampaikan ke anggota-anggota. Jadi kita terbuka, KPI terbuka. Dan cerita background sedikit, sebenarnya malah kita bikin tuh PPI ini membentuk tim ad hoc. Itu semua senior-senior lah yang sudah sangat paham. Ada draft dari tim ad hoc yang sangat komprehensif. Tapi atas beberapa pertimbangan karena waktunya sangat singkat, kita tidak mungkin merubah seluruhnya dalam waktu dekat sehingga PPI ini melalui bidang organisasi memilah dari draft yang diusulkan oleh tim ad hoc, diambillah beberapa yang memang masih memungkinkan untuk kita lakukan perubahan. Karena kalau kita merubah semua yang struktur yang masif, karena terbatasan waktu juga nanti malah banyak resistensi atau apa. Jadi kita terbuka, PPI ini terbuka, silahkan rekan-rekan anggota yang ingin tahu hubungi Pemda-nya karena sudah 1 bulan lalu kita berikan. Pemda-nya juga yang belum dapat minta ke Pemda-nya. Yang anggota yang mau tahu minta draftnya. Dan kita semua sesuai mekanisme organisasi nanti hadirlah pada KLB dan RP3D. Kita tidak bicara di medsos, di apa, ayo kita beradu argumen, beradu gagasan dan visi untuk memajukan kepengurusan atau organisasi kita tentunya dengan agenda-agendanya. Begitu tambahan saya. Terima kasih. Dari Maksud? Ya. Teman-teman, mungkin saya hadir dari Raja Selalu Deka. Izin buat teman-teman tadi poin 3 dan poin 4 saya disampaikan pada disebut mengenai terakhir ini disampaikan di gedung Agung ya dan sisa karena sebenarnya. Nah, akhir Oktober nanti bukan akan kembali diselenggarakan sehingga dari UKM bertambah lagi ALB yang sudah siap di angka. Bagaimana ini tadi Pak Ketum dan Sebelum sudah memberikan sedikit gambaran. Berarti nanti yang sudah lulus UKM akan bertambah Pak yang sudah siap untuk SK. Terus kedua, saya minta update. Kita minta update untuk media sampai sekarang sudah berapa yang sudah akan mengikuti UKM dan terkait ALB boleh nggak dikasih kita angka berapa ALB yang belum diangkat oleh yang juga sebut. Terima kasih. Pembinaan anggota siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum, Sekum, dan seluruh pengurus PPI ini. Pertanyaannya tadi adalah kira-kira berapa ya yang belum.
data yang sementara kami ini untuk target UKN tanggal 31 Oktober itu rencana itu target kami sekitar 1.000 ya. 1.000 itu berdasarkan data-data ALB yang sudah mengikuti semester 4 ya, sudah mengikuti semester 4. Dari itu kami sudah data atau pentil-pentil. Dan perkiraan kami mudah-mudahan dengan target 1.000 itu bisa terpenuhi. Itu kira-kira saya mewakili dari bidang pembinaan anggota. Sementara itu, kalau database kami nanti saya akan cek dulu kira-kira berapa yang LB sudah siap untuk mengikuti 2000 Oktober 2025. Pada bulan coba. Iya. Kebetulan ini kami sudah fokus persiapan untuk UKN tersebut. Kami akan membuat pasar UKN ini lebih baik dari bulan Maret yang lalu. Dan harapan kami juga ALB itu bisa mengikuti di pengurus pusat ini, ya, ini agar apa yang diharapkan untuk bisa diangkat oleh Kementerian Hukum untuk memenuhi syarat. Ya, kira-kira itu dulu ya. Dari kami yang mohon diupdate Pak. Oke, nanti segera kami update. Ya, terima kasih. Oke, apakah ada dari teman-teman media yang lain yang akan memberikan pertanyaan? Yang dulu, Mas Budi kan tadi udah ada. Ada yang lain yang memberikan pertanyaan? Oh, jadi untuk yang ini? Ya. Oke, kemudian apa? Jadi ada imbauan untuk daftar ulang atau update data anggota. Itu sama nggak dengan yang tempoh hari diadakan oleh AHU itu? Oh, oke. Kalau ini sepertinya saya boleh jawab ya. Oke. Mengenai pengkinian data di website BPIMI itu suatu kewajiban. Pengkinian data di website BPIMI itu adalah suatu kewajiban agar selaras data yang ada di PP dengan Pemda dan Pemda kita punya data yang selaras. Dan mungkin untuk memberitahuan kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia, baik itu ALB maupun anggota biasa, bahwa untuk ke depan seluruh kegiatan Ikatan Notaris Indonesia akan berdasarkan dari data yang terdaftar di website BPIMI yang ketua umumnya Pak Irfan Andriansyah. Jadi teman-teman segera melakukan pengkinian data. Ya, kalau terkait dengan website Kumham yang sempat ditunda beberapa tanpa ada batas waktu itu kemana? Kan ada sempat keluar kemudian ditarik kembali. Daftar ulangnya itu. Ini kan dari Kementerian Hukum itu sempat kemarin untuk melakukan himbau sebenarnya kepada anggota notaris itu untuk mendaftar ulang dengan ambilan 1, 2, 3 persyaratannya segala macam. Dan itu kan informasinya kemarin ditunda. Nah ini dari organisasi itu pasca ditunda itu kami berkoordinasi dengan Kementerian dan inilah yang akan kami buatkan sehingga jadi satu. Nah mudah-mudahan kami tetap berjalan, organisasinya tetap berjalan, harus melakukan pengabdian data. Kenapa melakukan pengabdian data yang sama visinya dengan itu? Satu, banyak juga notaris yang sudah meninggal, yang itu tidak terupdatekan di Kementerian Hukum, termasuk juga di kami. Yang kedua, notaris yang pindah. Kan sebenarnya notaris yang pindah itu wajib lapor dalam urus daerahnya, lalu melaporkan ke pengurus wilayahnya, lalu melaporkan segala hidupnya kepada pengurus pusat. Dan ini kan tidak terupdatekan maksimal. Berapa jumlah notaris yang sudah meninggal kan Kementerian Hukum sama organisasi yang harus tahu selayaknya. Seharusnya. Itu wajib, betul kan? Sehingga pembukaan kuota ini bagi notaris yang baru akan terpenuhi juga dengan mengupdate data itu. Nah kalau tidak dibantu dengan data itu bagaimana untuk membuka kuota itu kan? Jadi kan ada timbal baliknya, betul kan? Dan yang berikutnya
update di Kementerian Hukum itu kan keterkaitan mengenai data itu sangat minim sekali. Contoh saya dekat oleh bupati, ya kan pada waktu dulu kan, dan banyak orang-orang seperti saya, apa data itu dari Kementerian Hukum? Ya sudah kalau dimengerti aja, gitu jadinya dengan diributkan, gitu kan. Kecuali kalau anggota yang sudah dilantik dari bulan ke atas itu pakai SK-nya Kementerian Hukum, ada yang mati. Tapi kayak saya, sebelum saya, apa ada datanya kurang? ada. Tapi mengerti yang itu, ya jangan haknya saja diminta atau masalahnya segala macam, tapi tidak tahu segala macamnya. Ini kan perlu kita dari Kementerian. Sehingga lahirlah organisasi sama Kementerian Hukum, yuk tidak ada pula, yuk sama-sama kita beri pengertian, gitu kan, sama-sama kami juga ingin data pulang. Jangan nanti misalnya posisi di Jawa Barat harusnya ada 4.000, yang meninggal berapa ratus, kan harus tahu juga. Ternyata yang meninggal misalnya ada 300, berarti udah kurang. Nah itulah yang harus kita pahami sama-sama, kita mengertikan sama-sama. Jadi jangan dimengerti masalah ini, masalah itu. Itu memang itu juga loh. Baik, Pak Sogi. Pertanyaan terakhir memang ini agak di luar ini ya. Kongres luar biasa KLB kan di bulan September. Yang Bandung. Oh iya. Yang bulan Bandung itu kan bulan September dan ada beberapa. Nah, ini kan sudah berjalan sudah hampir 2 tahun kan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun agak kerikil-kerikil. Dan ada beberapa di lapangan itu anggota banyak bertanya mengenai sekretariat PPINI. Nah, sedangkan yang di Minangkabau ini kan maaf masih tanda petik PPINI sebelah yang mengaku, yang memegang bahkan menguasai, sedangkan di Roxy sudah menjadi ruko kosong. Nah, itu gimana Bang untuk ke depan? Apakah akan ada mengambil alih sebagainya atau yang saya dengar bos itu mau gedung saya sulit gitu aja saya sesuatu ambil angkat apa gitu. Kita nggak mau ributkan masalah itu, teman-teman semua yang bertanya ada mengenai sepakatnya di Minangkabau. Tapi ingat, uang sekretariat itu dari mana? Ingat itu aja. Kita yang mempertahankan itu, silakan yang mempertahankan. Ingat, saya pribadi juga. Boleh ditulis nggak? Saya tidak nyaman. Saya waktu Jawa Barat, ibu bilang juga. Itu harus ada tanggung jawab. Belum penilai dan harus tanggung jawab orang yang itu. Kita nggak mau pada saya pribadi cuma kalau diri aja sama anggota kalau berbapak susah nanti main di atas. Kita cuma mengingatkan, itu bukan punya kalian, ya punya anggota. Ingat, daftar isinya enggak. Saya ada pokoknya saat ini nanti kita mau riba. Ini sekarang kita main 200 juta itu. Apa? Ada. Silakan aja. Silakan. Ini kan kita saya kan jangan melibatkan masalah itu dengan masalah dengan anggota. Ya, organisasi jalan aja. Kita masalah mau kaya. Masalah itu masalah hukum aja. Kalau enggak, tapi yang kembali lagi sama apa? Ya misalnya mengidentifikasi oleh kita, ya kan? Di dalam main itu ada masalah. Anggota juga kan ya. Itu kan berikan masalah. Maksudnya ini kan banyak anggota. Kalau kita ada buktinya kok gitu kan. Dari daerah lain mungkin 9 dari daerah Sulawesi gitu. Apa gitu kan? Jadi lebih baik kalau saya pribadi dan saya nggak mau udahlah masa jadi bukti. Ya, harus diikuti masalah seperti yang kawan-kawan. Diikuti ini diambil atau gimana? Enggak usah ya. Dia juga susah. Tapi kan terkait dengan pengiriman surat rekomendasi kan harus ada. Oh, dari nulis, jadi kalau di sini makanya sebenarnya
Tapi yang benar katanya orang itu sudah lah, kan yang saya dengar juga nggak tahu tuh yang tahu isi dalamnya ada apa nggak? Ada sih. Oh, sudah. Tapi ini orang yang ada sembah. Iya, kalau karena itu diikhlaskan dari mereka, tapi ingat, di mana mereka dapat uang untuk mengambil itu harus sadar diri. Itu aja, itu. Ya, mudah-mudahan nanti aksi yang mau kita akan perhatikan juga, kita akan bersamakan ada satu langkah-langkah yang sedang dilakukan sama di situ. Nanti mudah-mudahan. Tapi kalau untuk kabel, kabel deh. Nggak tahu, mudah-mudahan sih sudah terselesaikan semua. Bisa mudah-mudahan, ya. Kalau ada hal-halnya, ya boleh lagi kita silakan. Kalian bisa beli itu, kalian bisa lakukan itu dari mana? Dari tadi sih, Pak. Itu aja yang masih banyak apa-apa. Jangan sampai nanti. Betul. Betul. Saya nggak jadi bermain tadi terus di WA juga sama ARD cuma nambah tadi. Kan banyak perusahaan, kalau diangkat, jadi saya bilang Pak Irwan apa yang beliau lakukan untuk penantang yang belum diangkat gitu ya. Jadi setelah UKM kemarin terus pengangkatan, Pak Irwan bersurat ke kementerian. Beliau mendata seluruh penantang yang belum sudah ajukan, sudah lulus tapi nggak lolos pengangkatan. Baik yang hubungan kita ya Pak Irfan maupun yang berasal mengikuti UKM-nya PTF itu dikumpulin semua kurang lebih 700 sampai 800 semua nama kita ajukan bersurat ke kementerian semua nama kita ajukan agar kita mohonkan agar ini diangkat. Itu ada surat yang boleh dicek kemudian. Tapi Pak Irfan sangat banget sama rekan-rekan yang belum diangkat ya. Jadi orang suka bertanya, kenapa itu sih ini udah diangkat ini mau UKM lagi ada pengangkatan gimana nih yang numpuk? Sudah lama kita sampaikan. Nah, tapi setelah kita dikomunikasi dengan kementerian ternyata teman-teman juga milihnya selalu daerah-daerah yang favorit. Padahal banyak daerah-daerah yang masih kosong, maksudnya masih banyak perlu masih ya banyak informasi masih ada, tapi tidak ada yang pilih itu. Jadi tidak semua banyak yang pilih justru daerah-daerah yang sudah full, makanya nggak dapat. Yang kalau misalnya rekan-rekan sekarang ganti strategi lah, ini soalnya sering banget saya merasakan mungkin mereka udah ujian, mager, udah ujian, udah ikut tes segala macam, tapi kemudian kan coba agak berubah strateginya untuk memilih daerah-daerah yang masih terbuka luas formasinya sehingga nggak perlu luar tempat ya, seperti itu. Jadi ada kok konsep yang kepengurusan saran dengan teman-teman yang belum diangkat nggak usah sama. Ini pasti setelah pengangkatan lagi, kemudian akan ada pengangkatan lagi pasti kita akan pasti kan masih ada yang numpuk juga. Nah itu kita akan perjuangkan lagi diangkat. Tapi itu membantu kita juga untuk mengisi formasi-formasi yang masih kosong. Kalau yang perlu Bogor atau apa ya susah pasti kalah lagi gitu. Itu sih tambahannya ya. Terima kasih. Nah, jadi masalah sekretariat. Enggak nanya sekretariat. Oke, saya rasa bisa dicukupkan. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya? Oke, dari teman-teman kami. Komplit. Jadi dari benar-benar kebenaran belum ada. Oke, terima kasih. Ini dari teman-teman media. Pertama juga terima kasih kepada waktunya untuk Ketum, untuk Sekum, teman-teman rekan-rekan kami semua, rekan pengurus pusat Notaris Indonesia, rekan media semua terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya untuk konferensi pers hari ini. Kami dari Humas Pengurus Pusat Notaris Indonesia memohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata atau perbuatan. Untuk selanjutnya saya mengembalikan kepada Ibu Kabid Seni Budaya Ibu Regi Oktiasari. Acara konferensi pers Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia telah selesai dilaksanakan.
Mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Harapan kita bersama agar para pemuda diberikan keikhlasan, kelapangan hati untuk bisa legowo dan bisa mengakhiri segala macam gugatan yang tentunya melakukan dalam kedua belah pihak. Dalam kesempatan ini, kami khususnya pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Abang Ketum Irfan Adriansa atas upaya-upaya dan pengorbanannya dalam segala hal dalam menghadapi gugatan-gugatan. Kami doakan semoga sehat selalu dan INI semakin jaya. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam perjuangan ini, Ibu Seku. Semoga perjuangan ini membawa banyak berkah untuk semuanya. Terima kasih juga kepada seluruh PPINI, anggota, dan tentu juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Dan semoga PPINI semakin jaya. Saya Edi Okiasari, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.